Hai, selamat datang kembali di channel Dewa Gadget. Hari ini kita akan membahas Samsung Galaxy S24 series. Di video kali ini saya langsung singkat saja, saya akan membahas bagaimana dengan upgrade yang diberikan, kemudian harga dan opini saya terkait Samsung Galaxy S24 series. Mending langsung beli atau tunggu terlebih dahulu? Yuk kita mulai videonya. Kita mulai dari sektor desainnya. S24 series mulai dari yang reguler sampai ke ultra ternyata tidak ada perubahan yang signifikan. Cuman kalau kita melihat secara lebih mendetail, ternyata S24 reguler sampai S24 ultra itu ada perubahan sedikit meskipun tidak noticeable. Salah satu contohnya adalah untuk S24 dan S24 Plus ternyata sekarang framenya lebih boxy dan framenya juga memiliki finishing yang matte, sehingga menurut saya ini lebih well polished dan minim fingerprint magnet. Kemudian pilihan warnanya lebih menarik sih dibandingkan dengan tahun lalu. Di sini ada black, grey, yellow, dan violet atau ungu. Kalau teman-teman ingin mendapatkan warna yang lebih eksklusif, teman-teman bisa order melalui online. Kemudian dari sektor layarnya, S24 dan S24 Plus itu sama-sama naik kelas, baik dari segi ukuran dan kualitas layarnya. Untuk ukurannya S24 reguler sekarang jadi 6,2 inci dari yang 6,1 inci. Kemudian S24 Plus itu juga naik 0,1 inci yang tadinya 6,6 ke 6,7 inci. Kemudian dari spesifikasinya ya masih jelas menggunakan Dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate 120 Hz. Tapi sekarang bisa mulai dari 1 Hz ke 120 Hz ya, jadi sudah variabel refresh rate. Dan khususon untuk S24 Plus, itu resolusi layarnya juga meningkat yang tadinya Full HD ke Quad HD atau 2K. Jadi pixel density-nya lebih rapat, jadi lebih tajam. Itu dari segi layar dan desain. Kemudian kita beranjak ke spesifikasinya. Khusus untuk Samsung Galaxy S24 dan S24 Plus, khususnya di Indonesia, ternyata kita kebagian yang versi Exynos guys, yaitu Exynos 2400. Kalau di US itu semuanya menggunakan Snapdragon 8 Gen 3. Untuk Exynos ini antara menarik dan pesimis ya. Karena memang di beberapa flagship tahun lalu ya, memang Exynos itu performnya tidak ngebut si Snapdragon, bahkan dari segi efisiensi daya Exynos itu kalah jauh. Kalau performa dan efisiensi baterainya cukup bisa bersaing dengan Snapdragon 8 Gen 3, mungkin nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau Exynos 2400 ini memiliki kesamaan dengan Exynos sebelumnya, terutama untuk yang versi flagshipnya yang cenderung ke panas, ya ini menurut saya S23 yang reguler menurut saya masih sangat menarik di tahun 2024 ini. Tapi nanti kita akan lihat dan uji saja. Kalau teman-teman pengen beli yang versi Snapdragon, hanya tersedia di Samsung Galaxy S24 yang ultranya aja. Buat sistem kameranya, S24 dan S24 Plus itu memiliki resolusi yang sama dengan tahun lalu dan tipe fokalingnya juga sama ya. Telefotonya itu 3 kali optical zoom. Jadi perbedaan antara S24 dan S24 Plus nggak hanya dari segi layar, resolusi, dan besaran RAM, tapi juga baterainya juga sedikit lebih besar di S24 Plus. Tapi ada satu fitur yang di website resminya juga disebutkan. Jadi di S24 Plus itu memiliki fitur ultra wideband, sedangkan S24 reguler itu tidak ada ultra wideband-nya. Jadi singkatnya kayak gini, ultra wideband itu adalah sistem pelacakan yang lebih presisi ketimbang GPS ataupun Bluetooth. Kalau Bluetooth atau GPS itu biasanya sistem pelacakannya itu dia jarak terdekatnya itu 1-2 meter. Kalau pakai ultra wideband itu bisa hitungan sentimeter, jadi lebih presisi dan akurat ya di S24 Plus ini. Kemudian untuk S24 Ultra, the big boys, ternyata juga tidak ada perbedaan yang signifikan dari segi bahasa desain, terutama untuk bagian belakangnya. Tapi ternyata setelah saya melihat di channel rekan kita Putu Reza itu casing S23 Ultra tidak bisa dipasang di S24 Ultra. Ini salah satu teknik bisnis dari Samsung juga ya. Kemudian dari segi layarnya ini juga sekarang flat, jadi bezelnya sekarang lebih terlihat ketimbang tahun lalu. Dan tidak lupa, S24 Ultra juga menggunakan material baru yaitu titanium yang terkenal lebih kokoh dan lebih ringan.
Dan perubahan di S24 Ultra itu adalah dari sistem kameranya. Yang dulunya memiliki 10 kali optical zoom, sekarang mereka memilih 5 kali optical zoom. Mungkin mereka berconsider bahwa 10 kali itu nggak semua orang ngezoom sejauh itu. Lebih praktikal di 5 kali optical zoom. Tapi jangan khawatir, 5 kali optical zoom-nya ini itu sudah beresolusi 50 megapiksel. Jadi bisa kita crop dan kurang lebih memiliki kemampuan 10 kali optical zoom yang mirip-mirip ya ketimbang tahun lalu. Kemudian untuk chipset yang digunakan di S24 Ultra ternyata terkesan lebih eksklusif ketimbang S24 dan S24 Plus. Karena di Indonesia yang dijual dengan chipset Snapdragon 8 Gen 3 cuman di S24 Ultra aja, karena di S24 dan S24 Plus dia menggunakan Exynos 2400. Kemudian dari segi softwarenya ada beberapa hal yang saya catat. Memang di Unpack kali ini Samsung memfokuskan kepada AI, di mana Snapdragon 8 Gen 3 kemampuan AI-nya itu lebih tajam lagi. Salah satunya adalah teman-teman bisa melingkari satu objek tertentu, di mana setelah kalian lingkari ternyata langsung diberikan referensi atau informasi lebih lengkapnya dari bagian bawah ke atas. Kemudian bagi teman-teman yang biasa menulis sebuah presentasi, kalian buatkan pointer-pointer, kalian bisa merubahnya dan dibuatkan summarize-nya jadi berbentuk teks yang proper ya. Kemudian yang ketiga adalah fitur translate. Jadi, kalau teman-teman memiliki rekan kerja atau relationship yang memiliki perbedaan bahasa, S24 series ini bisa mentranslate dengan bahasa yang berbeda secara real time. Kemudian selanjutnya, ternyata ada fitur seperti Google Pixel 8 series di mana teman-teman bisa merubah atau memindahkan subjek yang sebenarnya ini ngeri-ngeri sedap ya. Kalau digunakannya nggak proper, ini bisa memanipulasi data. Tapi ini antara fun dan bahaya sih fitur moving subject ini. Kemudian yang terakhir yang luar biasa dari One UI, mereka menjamin update software 7 tahun. Ini salah satu update software yang mulai panjang ya, sudah menyalip iPhone yang mereka menjamin 5 tahun. Sekarang kita ngomongin soal harganya. Di masa pre-order ini, kalian bisa langsung mendapatkan update storage 2 kali. Mulai dari yang reguler sampai yang ultra sekalipun. Cuman untuk S24 Ultra itu naik harganya 2 juta ya. Sekarang di 2199 alias 22 juta sudah mendapatkan varian storage 512 GB. Untuk S24 Plus naik 1 juta. Kemudian untuk S24 yang reguler itu bisa dibilang nggak naik. Langsung mendapatkan varian 512 GB. Kalau membeli di masa pre-order ini. Itu tadi adalah gambaran S24 series. Kalau menurut saya pribadi, tunggu reviewnya khusus untuk S24 dan S24 Plus karena pakai Exynos. Tapi untuk S24 Ultra, ya jangan ragu, langsung beli aja di masa pre-order ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Apabila menghendaki ulasan produk yang barusan kita obrolin di channel ini lebih mendalam, monggo silahkan like dan share video ini. Lebih-lebih di subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.